Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di Trate dan juga yang ada di rumah-rumah. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Sebelumnya saya undang Ibu Rita Komara untuk membuka ibadah kita pagi hari ini dengan doa pembuka. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama berdiri, kita akan membuka doa untuk kebaktian pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memimpin kami pada pagi hari ini untuk datang ke dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami pada saat ini dapat berkumpul kembali di dalam rumah-Mu. Bapa, kami akan menyerahkan seluruh kebaktian pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin kebaktian ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Berkati kami Tuhan yang berada di dalam gedung pertemuan ini dan di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. Bapa, urapi semua anak-anak-Mu, hamba-Mu yang melakukan pelayanan pada pagi hari ini. Asir, Singer, WL, tim musik, multimedia tim dan semua yang melayani pada pagi hari ini, sucikan dan Tuhan Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang memakai mereka Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Juga kami tak lupa mendoakan hamba-Mu yang akan memberikan berkat daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian kami dari awal sampai pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya untuk menyaksikan sedikit cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. 2 minggu terakhir, saya sekeluarga mengalami sakit radang tenggorokan. Tapi pagi hari ini saya bisa melayani di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, saya percaya bukan tentang kita, tapi ibadah ini tentang Tuhan. Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang layak kita tinggikan, Tuhan yang layak kita agungkan. Saya percaya juga Bapak Ibu juga mungkin ada yang mengalami hal yang sama. Mungkin saat ini sedang tidak fit, kondisi tidak baik. Tapi sekali lagi bukan tentang kita. Pagi hari ini kita mau agungan Tuhan. Karena pagi hari ini ibadah ini tentang Tuhan. Tentang keagungan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Layak dipuji, disembah. Biar pagi hari ini kita mau agungkan Tuhan, karena Dia yang layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran
besar, namamu ajaib Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat berdiri, kita katakan bersama. Hosana, Hosana, yes. Hosana Allah yang tinggi, Allah yang maha tinggi. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Oh, mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini, seperti yang tadi saya bilang, Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang layak diagungkan, karena Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Lebih lagi, apapun keadaan kita, Tuhan teramat baik buat kita. Amin Bapak Ibu. Kita katakan pujian teramat baik. Biar kita rasakan kebaikan Tuhan. Kita mau flashback setiap kebaikan Tuhan pagi hari ini. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah-Mu. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku.
sungguh baik, teramat baik buat setiap kita. Mungkin kita saat ini sakit, tapi kita percaya Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan baik sama kita. Kau baik, teramat baik, Engkau baik, yes Lord Jesus. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat Amin. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pujian, saya ingin Bapak Ibu lihat kiri kanan. Benar gak sih Tuhan Yesus sudah baik sama Bapak Ibu? Cirinya Tuhan Yesus baik sama kita, cirinya kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan sukacita yang besar dari Tuhan. Ya, kita mau katakan satu pujian, Kaulah sukacita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau belajar pujian ini sama-sama ya Bapak Ibu. Katakan. Dalam ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanmu pun digantikan selama ku ada di dalammu. Katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan bukunya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari lihat lagi kiri kanan Bapak Ibu. Ada sukacita nggak dalam wajahnya, dalam raut wajahnya? Yes. Kami bersukacita pagi hari ini Tuhan. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Katakan sekali lagi. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah
kita selamanya. Yes, kami mau bersuka cita di dalam Kau selama-lamanya. Apapun keadaan kami tetap bersuka cita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu pujian yang tadi kita naikkan sungguh-sungguh membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Memberkati Bapak Ibu dan kita, baik pribadi juga rekan-rekan kita semua. Sebentar kita mau naikkan satu pujian. Respon kita kepada Tuhan. Kita mau tetap setia seumur hidup kita. Nanti singer yang akan membawakan pujian ini terlebih dahulu. Kita mau merenungkan kesetiaan kita sama Tuhan. Kesetiaan bukan berbicara untuk saat ini, tapi kesetiaan berbicara akhir hidup kita. Apakah kita tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia atau enggak? Itu Tuhan yang menilai. Demikian hidupku mau mengasihimu.
kami ada celah Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami minta ampun sama Engkau Tuhan. Ajar kami untuk setia dan tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Mengiring Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Mengiring Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Apapun keadaan kami, baik buruk keadaan kami Tuhan, suka dan duka yang kami alami Tuhan, itu bukan tentang masalah kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau duduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau setia seumur hidup kami Tuhan. Kami mau setia lebih lagi Tuhan. Kami mau setia lebih lagi Tuhan. Kau yang ajar kami Bapa. Kau yang mampukan kami Tuhan. Lord Jesus. Oh Jesus. Bapak Yopi boleh berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar saat ini. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kalau kami boleh menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah yang menjadi pengakuan hati kami, berikan kepada kami untuk setia kepada Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Bapa, bila sebentar kami akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi kami semua, sucikan dan kuduskan hati kami, pikiran kami, tubuh, roh dan jiwa kami. Amin. Sehingga seberapa banyak firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi ini, sungguh boleh ada tempat di dalam hati kami. Dan firman itu boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon Engkau curahkan urapan kuasa Roh Kudus bagi hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah kebenaran firman Tuhan yang diurapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, hati kami terbuka, siap ditabur oleh firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh ada bersama dengan kita. Dan saya juga menyapa bagi saudara-saudara saya yang ada di rumah, yang saat ini sedang menyaksikan melalui tayangan YouTube. Kiranya damai sejahtera Tuhan pun boleh ada dalam kehidupan saudara sekalian. Seperti kita ketahui pada saat ini sepanjang tahun 2022, tema daripada Gereja Tuhan terdapat diambil dalam Mazmur 106 ayat yang pertama, yaitu haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin 5 atau 6 minggu lagi kita akan meninggalkan tema ini dan kita beralih kepada tema yang lain. Tapi adakah kita memahami, menyadari sepanjang tahun ini dalam kehidupan kita untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan?
Dan subtema pada bulan ini terambil di dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 yang dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang mengkuatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Inilah subtema sepanjang bulan November yang ada rangkaian yang terus dari tema global sepanjang tahun 2022 yang diambil dari tulisan Paulus kepada Timotius yang berkata, aku bersyukur kepada Dia. Tentunya Paulus bersyukur kepada Tuhan, kepada Tuhan saya, kepada Tuhan saudara, dan kepada Tuhan kita semua. Yang dikatakan yang mengkuatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dari ayat ini, saya membangun satu tema khotbah bagi jemaat Tuhan di Trate maupun yang ada di rumah, yaitu kesadaran akan Tuhan membawa kita untuk terus bersyukur. Kesadaran akan hadirnya Tuhan dalam hidup kita akan membawa kita untuk terus bersyukur. Bukan pada tahun 2022 saja, namun ketika kita akan menginjak pada tahun yang akan datang, kita boleh sadar bahwa Tuhan ada. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada, maka itu akan membawa kita untuk terus bersyukur. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan melakukan tiga tindakan yang dilakukan Paulus dalam nas ini, membawa kita dalam kesadaran untuk terus bersyukur. Mari kita akan dengarkan tiga tindakan dari Rasul Paulus tersebut dalam khotbah pagi ini. Saudaraku, yang pertama, sadar siapa kita di hadapan Allah. Sadar siapa kita di hadapan Allah. Paulus katakan, aku bersyukur kepada Allah. Mengapa Paulus bersyukur kepada Allah? Saudaraku, di dalam ayat 13, ayat sesudahnya katakan, dalam 1 Timotius pasal 1, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saudaraku, Paulus menyadari siapa dirinya di masa lalu. Sebelum dia menulis surat ini kepada Timotius, kepada anak rohaninya, selain dia bersyukur kepada Tuhan, dan rasa syukur itu dinyatakan melalui kesadaran dia akan hadirnya Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia menyadari hadirnya Tuhan dalam kehidupannya, dia menyadari siapa dirinya di masa lalu. Dia katakan, aku seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Tetapi aku telah diberikan karunia oleh Tuhan. Inilah pengakuan yang jujur dan benar dari Paulus di masa lalunya. Saudaraku, walaupun dia seorang penghujat Allah, dia pembenci Tuhan dan pengikutnya. Walaupun dia seorang penganiaya dan seorang ganas, seorang yang tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain, yaitu para pengikut Tuhan, para pengikut Kristus. Dia melakukan pengejaran, dia melakukan penangkapan, bahkan dia melakukan penganiayaan kepada para pengikut Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi, dia menyetujui
kematian Stefanus yang adalah salah satu pelayan Tuhan yang kematiannya dirajam oleh batu. Bagaimana masa lalu daripada Paulus? Dia ungkapkan betapa jahatnya dia, betapa bengisnya dia, betapa buruknya dia. Saudaraku, bahkan dia menyetujui terjadinya pembunuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang pertama dengan jelas sekali dikatakan Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Wow. Padahal siapa Saulus? Dia yang orang yang mengerti agama, yang mempelajari agama. Kalau sekarang mungkin dia adalah sarjana teologi ya. Yang paham betul pengertian daripada agama. Dan saking pahamnya sehingga melahirkan satu kepanatikan di dalam kehidupannya. Bahwa ajaran yang dia anutlah yang paling benar. Maka ketika lahir orang-orang percaya kepada Kristus, dia sangat membenci. Saudaraku, dia melakukan penganiayaan. Dia melakukan, saudaraku, kekerasan kepada para pengikut Tuhan. Bahkan akhirnya dia menyetujui terjadinya pembunuhan. Saudara, kalau kita pikir, apakah teologi yang dia anut oleh Paulus begitu benar? Sehingga dia yakin, saudaraku, dengan membunuh seseorang yang bertentangan dengan keyakinannya, itu yang akan dibela, itu yang akan dipuji oleh Tuhan. Apakah demikian? Bukankah hari-hari ini pengertian seperti ini, pemahaman seperti ini boleh terjadi melanda kita? Kita dengar bagaimana seseorang begitu fanatik terhadap kebenaran yang dia anut dan orang lain itu salah semua. Saudara, itu masa lalu daripada Saulus yang kita kenal menjadi Paulus. Dan Saulus begitu menyadarinya di masa lalunya. Siapa dirinya di hadapan Tuhan di masa lalu. Namun kesadaran Paulus tadi kita akan lihat juga Paulus begitu menyadari bahwa dia adalah seorang yang menjadi spesial di hadapan Allah. Amin. Saudaraku, dikatakan dalam ayat yang ke-14, di hadapan Allah yang sangat dikasihi Allah, walaupun dia begitu luar biasa tanpa belas kasihan menganiaya orang percaya, namun dalam ayat 14, dalam 1 Timotius pasal 1 dikatakan malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Seseorang yang begitu jahat, seseorang yang begitu ganas, namun karena kasih karunia Tuhan dan dia menyadari akhirnya bahwa dia adalah seorang yang spesial di hadapan Allah, seorang yang menerima kasih karunia daripada Allah yang luar biasa. Dan akhirnya Saulus yang disebut Paulus akhirnya menyadari apa yang dia lakukan tanpa pengetahuan yang benar tentang iman yang benar. Setelah dia bertemu dengan yang benar, setelah dia bertemu dengan yang benar, dia menyadari akan kebenarannya. Dia memiliki masa lalu yang begitu suram, masa lalu yang begitu jahat. Namun kini dia telah menerima kebenaran, dia telah menerima kasih karunia daripada Allah. Dan akhirnya dia hidup di masa depannya dengan penuh berkat Tuhan. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dan rasa syukur ia itu dia lakukan melalui tulisan-tulisannya kepada jemaat-jemaat, bahkan kepada pribadi-pribadi yang dikatakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Aku memiliki masa lalu. Masa laluku begitu buruk. Masa laluku begitu bejat. Masa laluku begitu kotor. Masa laluku begitu suram. Namun
kini aku menerima kasih karunia. Aku memiliki masa depan di dalam Kristus. Amin. Kalau saudara menyadari, saudaraku, hal ini, bahwa saudara memiliki masa lalu yang begitu suram. Namun karena kasih karunia daripada Tuhan, dan saudara menyadari, sadar siapa saya di hadapan Tuhan, saudara akan terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, saudaraku, kesadaran akan Tuhan membawa kita untuk terus bersyukur. Yang pertama tadi, sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan di masa lalu. Yang kedua, sadar bahwa Yesus adalah kekuatan kita. Amin. Sadar bahwa Yesus adalah kekuatan kita. Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam muka bumi ini, dalam dunia ini. Saudaraku, saudara dapat mengandalkan siapa? Anak, orang tua, teman, sahabat. Namun pada satu saat, satu titik, mereka tidak dapat diandalkan. Dan ketika dalam titik itulah, saudara harus menyadari akan hadirnya Tuhan. Dan disitulah saudara harus menyadari bahwa Tuhanlah kekuatan saudara. Amin. Aku bersyukur kepada Dia, kata Paulus, yang mengkuatkan aku. Saudaraku, untuk dapat memiliki kesadaran akan Tuhan, menjadikan kita orang yang terus bersyukur. Yang pertama tadi, sadar siapa kita di hadapan Allah. Yang kedua, sadar bahwa Yesus adalah kekuatan kita. Inilah juga merupakan pengakuan dari Paulus secara pribadi kepada Timotius. Dia saksikan kepada anak rohaninya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatannya. Dan itu yang juga menjadikan Timotius, anak rohaninya, untuk menyadari bahwa Tuhanlah kekuatan dirinya. Dengan satu keyakinan yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. Saudaraku, dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ayat yang ke-15, ayat ke-16 maaf. Tetapi justru karena itu aku dikasihi ini ya. Agar dalam diriku ini sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Dari dua ayat ini disimpulkan bagaimana Paulus mengamini bahwa Tuhanlah kekuatannya. Yang apa? Yang mengangkat dia dari lumpur dosa, dari kesalahan, dari kehidupan yang tidak baik, oleh kasih karunia-Nya. Saudaraku, dan itu dia terima, dia dengar, saudaraku. Hanya Kristuslah, hanya Yesuslah yang selalu menunjukkan kesabarannya kepada kita, walaupun kita melakukan apapun dalam kehidupan kita yang bertentangan dengan kehendaknya. Namun Kristus tetap menanti kita dengan kesabaran. Allah tetap menanti kita dengan kesabaran. Siapapun kita saat ini sedang dinantikan oleh Allah untuk apa? Untuk menerima kasih karunia-Nya. Jangan pernah sudah berpikir, saya sudah hancur. Saya sudah rusak, Pak. Saya sudah nggak mungkin lagi diperbaiki dalam hidup ini. Masa lalu saya begitu hancur. Masa lalu saya begitu suram. Sudah dengar pagi ini. Kristus yang menjadi kekuatan saudara adalah kabar baik yang mampu mengubah seseorang yang tadinya tidak baik menjadi baik. Amin. Saudaraku, inilah kekuatan Allah yang dinyatakan bagi kita yang merupakan kabar baik. Yang perlu untuk selalu kita dengar. Yang akan menguatkan kita, bukan kabar buruk yang akan melemahkan kita. Saudaraku, mana yang kita suka saat ini? Mendengar kabar baik atau mendengar kabar buruk? Setiap pagi Bapak Gembala selalu mengingatkan ke saya, mari
sediakan waktu untuk menerima firman Tuhan. Saudaraku, saya percaya firman Tuhan adalah kabar baik bagi kita. Setiap pagi kita mendengarkan kabar baik, maka kita akan saudaraku melakukan sepanjang hari dengan kebaikan. Tapi apabila kita tiap pagi mungkin kita mendengar kabar buruk, berita yang tidak baik, maka sepanjang kehidupan yang akan kita jalani juga adalah hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, mari sediakan waktu kita, sediakan telinga kita untuk selalu mendengarkan kabar baik yang bersumber daripada firman Allah. Karena disitulah kita akan mendapatkan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita dari musim kepada musim. Saudaraku, lebih jauh lagi, kalau tadi pengakuan Paulus kepada Timotius secara pribadi, dan ini diungkapkan pengakuan Paulus kepada satu jemaat, yaitu dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Aku mempunyai satu keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah berita kabar baik. Injil adalah berita yang mendatangkan sukacita. Injil adalah berita yang mendatangkan kelepasan bagi kita. Injil adalah merupakan satu berita yang mendatangkan perdamaian bagi kita. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Paulus saksikan ini, ungkapan ini kepada jemaat di Roma. Saudaraku, mari dengan kesadaran ini, sadar bahwa Allah selaku yang mengasihi kita. Dimulai dengan kita sadar siapa diri kita di hadapan Allah. Dan yang kedua, Allah adalah kekuatan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, selaku sadar bahwa suatu kehormatan melayani. Sadar bahwa suatu kehormatan melayani. Kesadaran akan Tuhan membawa kita, menjadikan kita untuk orang yang akan terus bersyukur. Kalau kita sadar siapa kita di hadapan Allah, yang pertama. Yang kedua, sadar Yesus kekuatan kita. Yang ketiga, sadar bahwa suatu kehormatan melayani. Inilah yang akan menjadikan kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ialah kesadaran akan Tuhan. Melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Amin. Melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Karena saudara sedang melayani Raja di atas segala raja. Saudara bukan melayani manusia, namun saudara sedang melayani Raja di atas segala raja. Dan kepercayaan itu diberikan oleh Raja di atas segala raja kepada kita. Dan itu merupakan satu kehormatan yang dipercayakan, yang diberikan Tuhan bagi kita yang mau melayaninya. Adalah suatu kehormatan yang luar biasa bagi kita kalau kita dapat dipercaya dan setia kepadanya di dalam kita melayani. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia untuk melayanimu. Itulah kehormatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Amin. Bahwa pada bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama saya kembali di tempat ini, saya seringkali dapat WA dari kawan-kawan sepelayanan. Dia katakan, ayo kapan kamu bisa melayani di sini? Ayo kapan kamu dapat melayani lagi di sini? Dapat khotbah. Saya katakan, mohon maaf, saya sudah tidak dapat lagi melayani. Kenapa kamu begitu sombong? Enggak, saya ada tugas yang lebih penting dari sekedar melayani, menyampaikan firman Tuhan di gerejamu. Apa tugasmu? Saya menjemput. Setiap minggu itu hanya menjemput lansia untuk datang dibawa untuk beribadah kepada Tuhan. Saya katakan kepada kawan saya itu, tugas saya hanya menjemput lansia, oma, untuk datang, yang kesulitan beribadah datang sendiri, itu saya jemput untuk datang ke gereja.
Dan itu tugas saya setiap minggu. Bagi saya, melayani di mimbar menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Kehormatannya sama seperti saya menjemput lansia untuk dibawa ke rumah Tuhan. Amin. Melayani suatu kehormatan daripada Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa melayani di mimbar sajalah itu adalah satu kehormatan. Betul, saudara akan dihormati oleh jemaat. Saudara akan dihormati oleh orang-orang. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah saudara dihormati oleh Tuhan? Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Murid-murid katakan, Tuhan kapan kami melihat Tuhan lapar? Tuhan kapan kami melihat Engkau kehausan? Apapun yang kau lakukan kepada saudaraku yang kecil ini, engkau sudah melakukannya kepadaku. Saudaraku, pelayanan adalah suatu kehormatan. Amin. Sudah diberi kepercayaan oleh Raja di atas segala raja. Amin. Kenapa kita harus melayani? Karena pelayanan adalah ucapan syukur yang dinyatakan melalui tindakan kita. Saudaraku, orang yang hanya bersyukur kepada Tuhan, pasti dia akan melayani. Karena pelayanan adalah ucapan syukur kita yang kita nyatakan melalui tindakan kita kepada Tuhan dan sesama. Saudaraku, dalam ayat 17 dalam 1 Timotius pasal yang pertama dikatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja di atas segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bagi dikatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Oh haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya sepanjang tahun ini kita diajar untuk merenungkan ayat ini. Untuk merenungkan firman Tuhan ini kepada kita. Dan pada bulan ini kita boleh bersyukur kepada Dia yang telah menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Melayani suatu kehormatan. Jangan pernah saudara menolak pelayanan apapun pada diri saudara. Amin. Yang Tuhan percayakan. Haleluya. Saudaraku, pesan Tuhan bagi kita minggu ini. Yang pertama, dengan menyadari siapa kita di masa lalu, akan mendorong kita di masa kini untuk bersyukur kepada Allah sampai ke masa yang akan datang. Di mana kita boleh menjadi serupa dengan Kristus, menjadi sama seperti Yesus. Sudah punya masa lalu, namun Tuhan tidak melihat masa lalu saudara. Tuhan melihat masa depan saudara. Amin. Menjadi seperti Kristus. Pesan Tuhan yang kedua. Dengan menyadari Injil adalah kekuatan Allah bagi kita. Yang menyelamatkan kita. Mari kita terus mendengar kabar baik. Yang akan selalu menguatkan kita. Bukan sebaliknya kita suka akan kabar buruk. Yang akan melemahkan iman kita. Pesan Tuhan yang ketiga. Dengan menyadari Allah kekuatan bagi kita. Akan mendorong kita untuk melayani sebagai suatu kehormatan. Kepercayaan dari Tuhan bagi kita. Karena Kristus datang bukan untuk dilayani. Namun untuk melayani kita semua. Dan memberikan nyawanya, hidupnya bagi kita semua. Bagi saya, bagi saudara. Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak saudara untuk menyanyikan satu pujian.
dengan satu kesadaran akan hadirnya Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Pagi ini saya ingin membawa saudara pada satu kesadaran akan hadirnya Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan gak jauh, Tuhan dekat di hidupmu, kan Dia mengasihi. Tuhan gak jauh, bahkan dekat di hatimu. Mari kita menyadari betapa kita merindukan Tuhan. Bagi saudara yang menyadari akan hadirnya Tuhan dalam kehidupanmu, bolehkah saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dan menyanyikan pujian ini? Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu.
ku sadari betapa ku merindukanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, sungguh kami ucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, keberadaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami selalu menyadari Tuhan, Engkau selalu ada di samping kami Tuhan, menemani kami Tuhan. Seringkali Tuhan kami merasa sendirian Tuhan. Seringkali Tuhan orang terdekat kami bahkan meninggalkan kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami sadari pagi hari ini Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau siap menolong kami Tuhan. Engkau mau menolong kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, Om Chan-Chan Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar sungguh kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Berkati Om Chan-Chan di dalam pelayanannya, apapun yang dikerjakan, dilakukan, kami percaya Engkau membuat segalanya boleh berhasil Tuhan. Berkati kesehatan yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan, hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan boleh menyertai Om Chan-Chan Tuhan dan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu boleh dimeteraikan dalam hati dan pikiran kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangan. Kita lihat kiri kanan, kasih senyum yang terbaik meskipun tertutup masker. Laut wajah kita bisa menggambarkan senyum yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, sebelum saya bacakan warta jemaat, saya kasih kesempatan untuk Ibu Heni ya, atau Ibu Okim yang akan menyampaikan kesaksiannya. Ya. Saya persilahkan waktu dan tempat. Shalom saudara-saudara, Shalom. selamat berbakti dalam kasih Tuhan. Saya ingin membagikan sedikit kesaksian kepada saudara semua bahwa Tuhan itu baik, bahwa firman-Nya ya dan amin. Amin. Di Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman tanggung akibatnya. Firman ini saya sudah lakukan, saya meremehkan firman, saya tidak menurut kepada perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi, kalau saya memberi ya, mungkin kalau saya nurut sama Tuhan, beda lagi kejadiannya. Tetapi karena saya tidak menurut, hari itu juga sorenya uang saya hilang. Lebih dari yang harus saya memberi. Dan waktu saya belajar firman ini, siapa meremehkan firman tanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah mendapat balasan. Yang kedua, saya lakukan taat kepada perintah dan saya mendapat balasan dari Tuhan. Mulanya tanggal 10 September, saya lagi makan malam ada suara engbue gitu ya ke telinga saya. Saya bilang, aduh engbue siapa ya, lupa saya. Oh ya, taunya saudara saya yang tinggal di Jalan Jeruk di Panti Jompo. Terus ada suara lagi, saya belum selesai makan. Besok hari Minggu kamu pulang dari gereja ke Terate, besuk ke Engbue, ke Ciengbue. Ya Tuhan, saya mau, saya bilang. Terus saya besuk, saya seadanya memberi. Kadang-kadang saya kalau lagi pengen ya ke Jalan Jeruk itu, suka bawa makanan buat semua jompo. Bawa apa aja, saya tanya Tuhan dulu apa gitu. Waktu itu karena saya mendadak gitu ya,
udah nggak ada waktu lagi buat membeli, jadi saya cuma ngasih ke yang biasa saja. Saya sedih saudara, saya nggak bawa buat jompo lain ya. Mereka banyak lagi pada duduk, lagi jemur gitu. Udah gitu ada suara lagi. Sesudah saya membagikan kepada jompo waktu tanggal 11, ada suara, minggu depan kamu pulang lagi ke sini, datang lagi ke jompo Jalan Jeruk, kasih roti bagelen. Saya jualan ibu-ibu, saudara-saudara roti bagelen. Satu pak itu isinya 15 tangkep kecil-kecil. Tuhan bilang bawa 4 pak. Kalau dijual 4 pak itu 120.000. Saya bilang ya Tuhan, saya mau nurut sama Tuhan, belajar taat kepada perintah Tuhan supaya saya mendapat balasan dari Tuhan. Jangan karena saya meremehkan firman, tanggung akibatnya dan saya kehilangan uang. Saya belajar taat hari minggunya, sebelumnya saya beli dulu sama Yusak diantar, beli bagelen 4 pak. Terus saya datang pulang dari gereja sini ke Jalan Jeruk. Saya bagikan kepada jompo-jompo ya semua, masih lebih ada ya semua teh 50 lebih. Kalau 4 pak itu 60 orang ya, satu orang satu tangkep gitu. Saya bagikan lagi sisanya apa yang terjadi saudara-saudara, Tuhan membalas kebaikan saya karena saya nurut. Waktu saya ke Terates ini, ada seorang jemaat yang memberi kepada saya uang 50.000. Terus sejak bulan Mei 2022, saya juga datang ke Patuha tiap hari Minggu karena ada suara, kamu pergi ke Patuha karena ada waktu. Jadi saya lakukan perintah itu tiap hari Minggu ke Patuha. Di Patuha ada jemaat juga di sana yang memberi kepada saya 150.000. Jadi udah 200 ya ibu-ibu. Terus tanggal 18 September itu saudara saya ada yang nikah, saya pergi ke Jalan Holis sama Yusak, pemberkatan. Di sana kakak saya juga ngasih uang 100.000, jadi udah 300. Udah gitu Tuhan belum cukup ya memberkati saya. Waktu sorenya resepsi di Hotel Royal, Restoran Royal, saudara saya ada yang titip uang. Ciokim ini ada yang titip uang berkat katanya. Saya buka 100.000. Jadi saya harus memberi dengan sukacita, dengan rela 120.000 itu saya jual ya, modalnya enggak segitu. Tuhan ganti hari itu juga 400.000. Perpuluhan 40 jadi 360. Saya terima berkat dari Tuhan kalau saya turut. Jadi saya bilang Tuhan terima kasih. Saya belajar nurut kepada firman Tuhan. Tuhan memberi balasan kepada saya uang 360.000. Itulah pertolongan Tuhan sehingga banyak kejadian begitu saya kasih gitu. Nanti Tuhan memberkati terus. Itulah pertolongan Tuhan kepada saya sehingga Amen. Hidup saya cukup ibu-ibu, saudara-saudara. Kalau dagang cuma sedikit tetapi yang lebih-lebih itu Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih Tuhan Amen. Yesus memberkati. Amin. Kita mau tetap setia melayani. Karena seperti firman Tuhan tadi katakan, siapakah kita di waktu yang lalu? Tapi Tuhan menebus kita dan Tuhan membayar lunas. Dan Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita tetap melayani. Saya akan sampaikan warta jemaat untuk hari ini Minggu 13 November 2022. Berita keluarga, telah lahir putra kedua dari Bapak Yohanes dan Ibu Maria Sisilia. Lalu cucu kedua dari Bapak Sugiman yang bernama Darren Wijaya pada hari Rabu 2 November 2022. Atas nama gereja dan jemaat di tempat ini saya ucapkan selamat berbahagia kepada keluarga yang sedang bersuka cita menyambut kelahiran putra. Kemudian telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga atas nama Pendeta Madya David Nono L. Miharjo dalam usia 60 tahun, suami dari Ibu Ripka yang minggu lalu kita ingat beliau doa pembukaan di tempat ini ya, membuka ibadah. Pada hari Jumat 11 November 2022 jam 11:15 malam di Rumah Sakit Santosa Bandung. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka Nana Rohana ruang G. Ya, Bapak Ibu boleh menyempatkan untuk berkunjung dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Dan kembali atas nama jemaat di tempat ini, saya mengucapkan turut sepenanggungan dan berbelasungkawa untuk keluarga besar yang ditinggalkan.
Bapak Ibu, persembahan dari Bapak Ibu dapat disampaikan melalui nomor rekening yang tertera di layar, atau juga dapat disampaikan melalui amplop-amplop yang tersedia di belakang. Ya, persembahan persepuluhan maupun persembahan umum dapat disampaikan melalui nomor rekening maupun amplop yang disediakan di belakang. Kebaktian Abi Trate hari ini akan diadakan jam 8.45 sampai 9.45 secara onsite. Kemudian ibadah remaja hari ini juga akan diadakan jam 9 pagi di ruang gereja. GBI Paturyani Jemaat Suryani mengadakan pendalaman Alkitab untuk umum dengan tema Diam, pembicara Ibu Dr. Anda Sarah Selvi, MA. Akan diadakan hari ini 13 November 2022 jam 16.30 di GBI Paturyani Jemaat Suryani, Jalan Suryani nomor 56, Bandung. Suara Paturyani akan diperdengarkan setiap hari Selasa dan Jumat jam 4:10 sore melalui Radio Maestro 92,5 FM. Nah, hari Selasa 15 November 2022 ada ibadah doa puasa bagi jemaat Trate. Diharapkan kita semua dapat berpartisipasi di dalam doa puasa tersebut. Puasanya bebas, ya, disesuaikan dengan masing-masing individu. Mungkin ada yang pantang atau berpuasa full, serah. Dan kita akan berbuka bersama, ya. Bagi Bapak Ibu yang berkenan hadir, dapat hadir di tempat ini berbuka bersama jam 6 sore. Ya. Tapi kalau yang berhalangan, boleh berbuka di tempat masing-masing jam 6 sore, kemudian jam 6:30 sore kita akan berdoa bersama. Ya. Yang bisa hadir boleh hadir ke tempat ini secara onsite, ataupun yang di tempat masing-masing boleh mengikuti melalui YouTube GBI Trate. Komsel Family Care akan diadakan Kamis 17 November 2022 jam 6.30 sore melalui Zoom. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung boleh menghubungi sekretariat. Selamat pagi Paturyani. Doa pagi Jemaat Paturyani diadakan setiap Sabtu jam 5.30 pagi melalui Zoom. Ya. Kemudian kita akan kembali dalam ibadah raya minggu yang akan datang tanggal 20 November 2022 jam 7 pagi di tempat ini maupun secara live streaming melalui YouTube GBI Trate. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pratama Yosef Solihin MTH. Ibadah Women Ministry akan diadakan hari Senin 21 November 2022 jam 6.30 sore melalui Zoom dengan tema Thanksgiving. Dari Panitia Natal, khususnya bagian diakonia, sesuai dengan visi dan misi dari Jemaat Trate, terangi orang-orang terdekat, terangi orang-orang tersisihkan. Untuk Natal kali ini, diakonia Natal akan lebih banyak berbagi kepada jemaat setempat maupun orang-orang di luar. Nah, untuk itu, bagi Jemaat Trate yang ingin ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dapat berpartisipasi dalam bentuk mengumpulkan makanan kering atau minuman kemasan, tidak ada batasannya, boleh bahkan 1 pieces atau 2 pieces pun silahkan menghubungi Ibu Maya, Bapak Sugio atau Ibu Regina. Ya, kita akan menyalurkan makanan-makanan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan batas waktu pengumpulan adalah minggu depan, tanggal 20 November 2022. Ya, beberapa tempat yang akan menjadi tempat kita menyalurkan barang-barang tersebut adalah Panti Jompo Caritas, Panti Jompo Dorcas, Rumah Pemulihan Philadelphia, dan lingkungan sekitar gereja. Dan untuk dana Natal juga Bapak Ibu dapat mendukung dana Natal dengan membeli makanan-makanan yang dijual oleh panitia Natal di depan ataupun ada di warung kejujuran ataupun melalui persembahan umum yang hari ini persembahan umumnya 50% akan masuk ke dana Natal. Natal Senior GBI Paturyani Bandung Cimahi akan diadakan hari Kamis 8 Desember 2022 dengan tema Bersyukur Senantiasa. Ya,
Ini bertempat di Phoenix Restaurant ya, di Jenderal Sudirman. Bagi Bapak Ibu kaum senior, boleh mendaftarkan diri untuk jemaat di Ternate, boleh mendaftarkan diri kepada Ibu Idawati Gunawan. Ya. Pendaftaran terakhir hari Minggu 27 November 2022. Masih ada 2 minggu. Bapak Ibu yang termasuk di dalam jemaat senior boleh bergabung di dalam Natal Senior GBI Paturyani. Dan gereja tidak bosan juga menghimbau kepada setiap kita, mari vaksinasi. Ya, yang berkesempatan untuk booster, silakan booster, baik booster pertama maupun booster kedua. Yang belum divaksin bahkan, ayo vaksin untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Ya, diri kita terutama dari gejala penyakit yang berat. Ya, jadi virus itu akan tetap ada, namun badan kita semakin kuat. Ya, mari vaksinasi dan patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan sering cuci tangan. Ya, jaga jarak duduk dan sebagainya. Untuk pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor-nomor dan nama yang tertera di layar. Ada Bapak Gembala, Wakil Gembala, ada Ketua Pengurus dan Sekretariat. Dan bagi jemaat yang rindu untuk sama-sama melayani di tempat ini, dapat menghubungi saya sebagai Ketua Pengurus maupun Bapak Joshua Dwi Karya sebagai Sekretaris Gereja. Ya, mari kita melayani bersama-sama. Dan terakhir, dukung dan doakan, kita akan terus berdoa untuk saudara seiman kita yang bergumul di dalam sakit penyakit maupun di dalam pergumulan lainnya. Ada Bapak Wisyu Handi, ya, Ibu Tintin Supandi, keluarga Bapak Iman Santoso dan keluarga Bapak Budi Hartono. Kemudian tentu kita berdoa juga untuk keluarga almarhum Pendeta Madia David Nono Elmi Harjo yang telah berpulang. Dan terakhir, kita dukung dalam doa untuk keluarga Bapak Yopi yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri tanggal 15 November yang akan datang. Dan biarlah Tuhan yang tetap beserta. Kita angkat satu pujian sampai akhir ku menutup mata. Mari kita bangkit berdiri. Sebelumnya saya mau ajak kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kita mau rasakan Dia dekat dengan kita. Dan selalu ada bersama dengan kita, menemani kita. Pertanyaannya, maukah kita tetap setia mengiring Tuhan? Maukah kita tetap setia untuk melayani Tuhan? Dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan apa yang bisa kita perbuat, kita mau melayani sampai akhir kita menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata. Biar ini menjadi komitmen kita. Tetap setia. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tetap setia
Pagi hari ini oleh kemurahan-Mu Tuhan, Kau izinkan kami dapat bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dan menyembah nama. Amin. Beristimewa firman-Mu Tuhan yang sudah dikemukakan oleh hamba-Mu Bapak Hosea. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ya, Ini adalah isi hati-Mu buat kami Tuhan. Meteraikan dalam hati kami masing-masing. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu dimanapun ia berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini sebelum kami tinggalkan rumah-Mu ini, kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kesehatannya. Sebagaimana nama-nama telah disebutkan tadi, Tuhan tolong belas kasihan-Mu. Pagi ini dengan sehati kami berseru, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jamah nama-nama yang disebutkan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya tetap sama. Dan kami percaya di saat kami berseru, Engkau sendiri yang menjamah mereka. amin. Pulihkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami, Bapak Yupi yang pada hari Senin akan ke Jakarta dan hari Selasanya akan langsung terbang ke Korea. Tuhan, mohon campur tangan-Mu, mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, baik kendaraan yang ditumpangi maupun pesawat yang ditumpangi. Bungkus tutup dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga sampai dengan selamat dan tidak kurang sesuatu. Demikian juga kami berdoa, Engkau telah memanggil hamba-Mu, Pendeta Madya David Elmiharja. Semuanya Kau izinkan terjadi. Dan Engkau panggil mereka pula. Yang kemarin sore telah dilakukan kebaktian penutupan peti yang dilaksanakan oleh BBD Jawa Barat yang menugaskan hamba-Mu Pendeta Madya Tony Nehemia melakukan kebaktian penutupan peti. Demikian juga sore hari ini, sebentar sore jam 7 akan dilakukan kebaktian pelepasan dan jenazah akan dilanjutkan perjalanan ke kota Solo. Oh Tuhan, segala rangkaian ini sertai Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu yang melayani, agar keluarga ini tinggalkan diberi kekuatan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, semuanya seizin dan sepengetahuan-Mu Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Secara khusus entar sore diadakan kebaktian pelepasan yang ditugaskan oleh hamba-Mu ini, oleh BBD Jawa Barat. Tuhan tolong berikan hikmat, akal budi, kekuatan, sehingga hamba-Mu dapat melayani seturut kehendak-Mu Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini. Kami teringat akan anak-anak kami, cucu kami yang sedang mengikuti pendidikan. Oh Tuhan, Kau berikan hikmat pada mereka, sehingga dalam sekolah dan pendidikannya berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Bungkus tutup anak-anak kami Tuhan. Lindungi anak-anak kami. Jauhkan dari pergaulan yang jahat. Hanya Engkau ya Tuhan yang melindungi. Memberikan perlindungan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini.
Dan kami tidak lupa membawa persembahan persepuluhan sebagaimana firman-Mu. Berikan kami roh sukacita, mengerti dan menyadari Engkaulah sumber berkat, sumber pertolongan, dan sumber kesehatan. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan keberkatan yang melimpah, Amin. pulanglah dengan kesehatan yang prima, Amin. yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, kita akan bersaat teduh sejenak. Mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan meninggalkan ruang gereja dimulai dari yang paling belakang. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.